memilih teman, salah memilih pasangan hidup. Ini diantara penyebab terbesar dan terbanyak yang membuat seseorang itu tersesat. Dan ini diingatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-28. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya dalam keadaan dia sangat menyesal seraya berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Dan ini juga mengingatkan kepada kita agungnya nikmat sunnah. Kapan seseorang itu betul-betul merasakan agungnya nikmat sunnah? Di hari kiamat. Ketika dia menyesali mengapa dulu tidak mengikuti sunnah. Apa yang dia katakan? Andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Kemudian lihat jemaah sekalian, lanjutan ayat. Apa sebab dia tersesat? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, celaka aku. Andai dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman karibku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an, dari petunjuk Rasulullah SAW setelah petunjuk itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu memang penipu manusia. Dan ini sama saja teman di dunia nyata maupun di dunia maya. Bahkan mungkin saat sekarang ini yang lebih berbahaya teman di dunia maya yang setiap hari kita baca statusnya di Facebook, kita baca postingannya di Instagram, kita baca statusnya di WhatsApp-nya. Jauhi teman-teman yang buruk yang menjerumuskan kita pada kesesatan. Rasulullah SAW juga mengingatkan, Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka hendaklah setiap kalian melihat, menyeleksi siapa yang hendak dia jadikan sahabat karibnya. Hadis sahih diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Banyak jemaah sekalian orang yang tersesat karena salah memilih kawan. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh kawannya, dia membaca status Facebook kawannya yang mengandung syubhat, yang mengandung bid'ah. Awalnya mungkin hati menolak, karena saking seringnya dia baca, kayaknya betul juga ya. Pada akhirnya dia pun terpengaruh. Itulah sebabnya para ulama dulu melarang keras kita bergaul dan mendengarkan ucapan orang-orang yang menyimpang. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, Man sami'a bibid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Barang siapa yang mendengarkan satu ucapan bid'ah, satu syubhat, jangan dia sampaikan kepada kawan-kawan duduknya agar dia tidak memasukkan bid'ah itu ke hati mereka. Kalau sudah masuk di hati jemaah sekalian, belum tentu bisa keluar. Ini yang perlu kita takutkan. Ketika kita baca, ketika kita dengarkan kawan kita berbicara, menyebarkan syubhat, masuk di hati kita dan gak bisa keluar. Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar terhadap ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri tersebut. Beliau mengatakan, Aktsaru a'immati salaf ala hadza tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah. Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras tentang ini. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Imam Az-Zahabi rahimahullah juga bercerita tentang seorang ulama dari generasi tabi'in. Ulama loh, bukan sembarang orang. Gurunya adalah guru-guru terbaik para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia pun tersesat karena menikahi seorang wanita Khawarij. Kata Az-Zahabi, Imran ibn Hittan ibn Zibyan As-Sadusi Al-Basri min a'yanil ulama lakinnahu min ru'usil khawari. Imran bin Hittan bin Zibyan As-Sadusi Al-Basri termasuk pembesar para ulama, akan tetapi dia kemudian menjadi pembesar Khawarij. Begitu masuk Khawarij langsung jadi pembesarnya karena dia punya ilmu. Apa sebabnya? Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan penjelasan Imam Muhammad bin Sirin, juga ulama dari generasi tabi'in. Beliau mengatakan, Tazawwaja Imran kharijiyah Waqal sa'arudduha. Imran menikahi seorang wanita
Khawarij. Dan dia mengatakan, saya akan kembalikan dia kepada sunnah. Jadi luar biasa tujuannya menikahi. Qala, kata Imam Muhammad bin Sirin, apa yang terjadi? Fasarafathu ila madhabiha. Yang terjadi adalah wanita itu yang merubah dia mengikuti pemahaman Khawarij. Sampai pada tingkatan jamaah sekalian, Imran bin Hittan pernah merangkai syair-syair pujian kepada pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai sedahsyat itu kesesatan. Ini karena pergaulan, pertemanan, apalagi hubungan pernikahan. Kalau sekedar gaul saja sebagai teman, sebagai pasangan hidup dapat menyesatkan, apalagi dijadikan sebagai rujukan ilmu, guru. Ini tentu lebih parah lagi.